Salam bela diri. Halo Sobat Jawara, kembali lagi bersama saya Woro di channel Warta Jawara Portal Bela Diri Indonesia. Saat ini saya dan tim Warta Jawara berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, tepatnya di Padepokan Perguruan Silat Hasta Manunggal yang berada di Dusun Padasan, RT 8 RW 3, Kelurahan Pranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Perguruan pencak silat yang tergolong muda ini telah berkembang di masyarakat Surakarta dan sekitarnya, serta menambah nilai keindahan budaya pencak silat sebagai salah satu budaya, sebagai salah satu identitas bangsa yang harus dilestarikan. Bagaimana profil dari perguruan silat Hasta Manunggal ini, Sobat Jawara? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dita Slamet Priyanto selaku Ketua Umum Perguruan Silat Hasta Manunggal. Dan setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau untuk mengetahui lebih dalam tentang perguruan silat Hasta Manunggal ini. Perlu Sobat Jawara ketahui sebelumnya bahwa perguruan silat Hasta Manunggal ini adalah salah satu dari sekian banyak perguruan pencak silat yang lahir di kota Surakarta, Jawa Tengah. Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia. Selamat pagi Pak Dita. Pagi. Senang sudah diperkenankan berkunjung ke perguruan silat Hasta Manunggal yang asli dari kota budaya ini. Ya, mungkin bisa Bapak ceritakan sejarah berdirinya perguruan Hasta Manunggal ini, Pak. Iya, baik. Terima kasih. Ya. Untuk perguruan silat Hasta Manunggal berdiri di Kota Solo itu pada tahun 2008 itu kita sudah aktif berlatih ya di Solo. Akan tetapi memang pada saat itu kita belum merambah atau belum masuk di dunia Ikatan Pencak Silat Surakarta. Mohon maaf, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Iya. Kemudian dari tahun 2011 ya, untuk secara persyaratan untuk bisa bergabung di Ikatan Pencak Silat Indonesia, kita sudah ajukan, kita penuhi administrasinya, dan alhamdulillah untuk perguruan silat Hasta Manunggal atau yang biasa kita namakan PSHM, ya itu kita bisa bergabung di IPSI di Surakarta itu pada tanggal 12 April 2011. Secara resminya kita sudah bergabung di Ikatan Pencak Silat Indonesia. Ya. Seperti itu. Dia mohon izin jika diperkenankan, apa arti atau makna dari nama perguruan silat Hasta Manunggal? Oh iya. Jadi untuk Hasta Manunggal ya, itu kalau untuk secara lambang seperti ini. Ya. Hasta itu berarti tangan. Hasta itu dalam istilah Jawa ya. Yaitu kan diterjemahkan itu kan tangan. Kemudian Manunggal itu jadi satu. Ya. Artinya tangan yang menyatu itu adalah tangan yang saling bekerja sama, ya, tangan yang saling bekerja sama dalam rangka untuk membela suatu kebenaran. Ya, jadi semangat dari Hasta Manunggal itu adalah untuk bisa menyemangati, untuk bisa membela kebenaran dan untuk bisa saling tolong menolong. Jadi seperti itu singkatnya. Jika diperbolehkan untuk diperkenankan, jika diperbolehkan untuk dijelaskan, apa yang menjadi dasar di ajaran perguruan silat Hasta Manunggal ini? Ya, untuk dasar dari yang diajarkan di Hasta Manunggal, kita mengedepankan dari sisi religius dan tidak terlepas dari sisi patriotisme untuk menggugah semangat daripada murid-murid kita, bahwasanya sejarah Indonesia ini untuk merdeka itu tidak terlepas sebetulnya dari peran dari para pemuda-pemuda bangsa waktu itu
di dalam rangka untuk memerdekakan bangsa ini, dan salah satunya ya yang berperan pokok di situ adalah pencak silat ya, sebagai budaya asli bangsa Indonesia. Jadi seperti itu. Baik, jika diperbolehkan, apa semboyan dari perguruan silat Hasta Manunggal, dan mungkin bisa dijelaskan makna dari semboyan tersebut, Pak? Jadi untuk semboyan dari perguruan kami itu adalah mangasah mengising budi, memasuh memalangi bumi, memayu hayuning bawono. Jadi untuk mangasah mengising bumi itu dalam istilah Jawa, kalau diterjemahkan itu apa namanya, di dalam bahasa Indonesia itu membentuk karakter budi pekerti yang baik. Ya, jadi kalau dibawa ke ranah apa namanya Islam itu ya mendidik anak-anak kita untuk bisa berakhlakul karimah. Kemudian memasuh memalangi bumi itu bisa diartikan yaitu itu tadi menciptakan suatu kedamaian di muka bumi ini ya, atau bisa diterjemahkan yaitu di dalam amar ma'ruf ya. Kemudian memayu hayuning bawono itu membuat kebaikan ya, di dalam lingkungan, baik diri, keluarga, lingkungan dan sekitarnya. Kemudian rogo sentoso andap asor. Jadi di dalam bela diri itu di lain dari sisi yang terbentuk karakter mental yang bagus ya, itu rogo tetap harus sentoso, itu tetap harus kuat ya. Kemudian tetap harus andap asor, tetap harus rendah diri, jangan sampai dengan kita berlatih bela diri itu menjadikan diri menjadi sombong. Semboyannya seperti itu kurang lebihnya, Pak. Baik, Pak. Untuk lambang perguruan silat Hasta Manunggal, mungkin bisa Bapak jelaskan makna filosofis dari lambang tersebut, Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk lambang yang di sini ya atau di bendera seperti ini ya, ini lingkaran ya, di dalam putih ini kan ada hitam. Iya. Lingkaran hitam ini menunjukkan suatu semangat ya, atau tekad yang bulat ya, di dalam rangka untuk kita berlatih bela diri. Ya, kemudian untuk merah dan putih ini menunjukkan bahwasanya kita itu menunjukkan sisi nasionalisme kita, ya, semangat patriotisme kita, cinta akan budaya Indonesia. Kemudian arti tangan dua ini ya itu tadi Hasta Manunggal, saling bekerja sama, dan tangan kanan itu jari telunjuk itu ke atas, itu tetap kita tidak akan lupa dengan Allah yang Maha Esa. Jadi cakupan dari semboyan tadi ini sudah kita masuk di dalam arti daripada logo atau perguruan kita. Seperti itu kurang lebihnya, Mbak. Iya, terima kasih. Dan di dalam perguruan silat Hasta Manunggal sendiri ada berapa tingkatan, dan mungkin bisa dijelaskan juga berapa lama waktu untuk menempuh di setiap tingkatan tersebut, Pak? Iya. Jadi kalau untuk di Hasta Manunggal itu biasanya di tahap awal itu ada yang kita namakan prasiswa. Jadi boleh siswa itu bergabung ya, di tempat kami ya, itu kurang lebih nanti 2-3 bulan itu statusnya itu masih sebagai prasiswa. Jadi silahkan datang untuk berlatih. Iya, siapa aja silahkan datang ya, silahkan datang, putra putri ya, tua muda silahkan datang ya, bergabung bersama kami. Nanti selama 2 bulan ini apakah masih pengen lanjut berlatih atau tidak? Nah, statusnya selama 2 bulan ini kita masih menganggap sebagai prasiswa. Karena mohon maaf mungkin ada yang sekedar datang ya pengen coba-coba, udah beli seragam dan lain sebagainya, tapi setelah itu tidak lanjut atau tidak kuat atau itu tadi ya. Nah, makanya kalau di tempat kita ya ini sebagai uji cobanya 2 bulan. Ya silakan kalau memang bergabung, minat dengan karakter kita, silahkan bergabung. Nah, kemudian nanti untuk setelah prasiswa selama 2 bulan itu nanti siswa akan masuk di jenjang sabuk hitam. Ya, sabuk hitam. Kemudian nanti untuk lama, kalau di tempat kita memang di tiap jenjangnya itu lama pendidikan itu 1 tahun itu, Mbak.
Jadi setiap kenaikan Iya. atau UKT kayak Setiap kali satu UKT tahun. itu 1 tahun. Setahun sekali gitu ya. Iya, setahun sekali. Jadi 1 tahun pertama itu nanti sabuk hitam, kemudian setelah itu masuk ke ujian sabuk merah. Dari sabuk merah 1 tahun berikutnya nanti masuk ke ujian sabuk hijau. Dari sabuk hijau nanti ujian masuk ke sabuk biru. Kemudian dari sabuk biru nanti masuk ke sabuk coklat. 1 tahun berikutnya nanti sabuk putih. Dan untuk sabuk putih sendiri itu juga masih ada 3 tingkatan. Untuk tingkatan putih yang pertama itu adalah dengan sebutan Manggala Muda. Iya, jadi Manggala Muda itu sudah lebih aktif untuk pertarungan jarak dekat. Ya, kemudian nanti setelah itu apabila masih lanjut dan masih memang mumpuni ya secara fisiknya tentunya, itu nanti akan berlanjut lagi ke jenjang berikutnya yaitu dengan sebutan Manggala Madya. Nah, ini sudah penggunaan senjata tumpul, senjata tangan ini sudah sering kali kita peragakan di Manggala Madya. Kemudian untuk tingkatan yang terakhir itu adalah Manggala sendiri. Jadi untuk Manggala ini kita berharap para siswa kita itu bukan sekedar menimba ilmu dari guru besar, akan tapi di situ mencoba dari mulai hitam sampai putih Manggala Madya itu merenungkan sebuah gerakan yang sudah didapatkan dan harapannya itu bisa mengembangkan dari gerakan yang sudah ada. Artinya tidak menutup kemungkinan gerakan atau jurus yang ada di PSAM ini jurus pokoknya ada. Ya, tapi itu nanti masih bisa dikembangkan. Ada improvisasi sendiri. Improvisasi itu disesuaikan dengan olah badan, karakter tubuh dari masing-masing siswa itu sendiri. Berarti satu jurus itu dari satu jurus ini bisa diimprovisasikan dengan banyak gerakan oleh pesilatnya masing-masing. Betul. Harapannya seperti itu. Iya. Jadi lebih berkembang. Iya, betul. Jadi tidak stagnan gitu. Iya. Baik. Jadi untuk tingkatan yang sabuk putih sendiri, untuk sabuknya sendiri itu ada perbedaannya atau memang sabuknya memang putih aja kayak gitu? Kalau untuk sabuknya memang ada perbedaan gitu, Pak. Jadi mohon maaf ini ya. Oh, itunya. Jadi kalau untuk menunjukkan nanti untuk putih Manggala Muda, itu nanti di sini ini warna bordirnya itu adalah warnanya merah. Oh. Ya. Kemudian nanti untuk putih Manggala Madya, di sini nanti warna bordirnya adalah warna hijau. Ya. Dan untuk putih Manggala ya warnanya ini emas. Ya. Kalau untuk yang warnanya hitam saya nggak berani karena itu milik mutlak dari guru besar. Jadi seperti itu. Iya, siap. Ya, dari perguruan silat Hasta Manunggal ini apa yang menjadi ciri khas dari perguruan ini, Pak? Oh iya. Ya, yang menjadi ciri khas dari perguruan silat Hasta Manunggal yaitu kita pola latihannya itu adalah pertarungan jarak dekat. Jadi mulai dari dasar ya ini di tingkatan polos, prasiswa hitam, merah. Ya, ini masih gerakan-gerakan yang sifatnya itu menghafalkan belajar teknik dan menghafalkan jurus terlebih dahulu. Ya. Tapi nanti kalau sudah masuk ke tingkatan hijau, biru dan ke atasnya ini akan lebih kepada pola-pola latihan tarungan. Ya, jadi pertarungan jarak dekat. Ya, itu lebih ke taktisnya? Lebih kepada taktisnya. Ya. Bela diri taktis, lebih ke situnya ya, Pak. Iya. Baik. Sampai saat ini, Bapak, bagaimana perkembangan dari perguruan silat Hasta Manunggal baik nasional maupun mungkin internasional, Bapak? Monggo. Baik. Untuk perkembangan PSAM sendiri selama 9 tahun terakhir ini kita bergabung di IPSI. Ya, itu alhamdulillah sampai saat ini memang kita masih berkutat di Karisidenan Surakarta. Kita belum sampai merambah keluar ke nasional, ya. Dan kita ada harapan, sebenarnya ada harapan nanti ke nasional bahkan ke internasional. Sebetulnya memang banyak sekali permintaan
kita itu untuk membuka di Lampung, buka di Riau, buka di Makassar. Iya. Ya. Tapi memang keterbatasan kita ya dalam memenuhi pelatih. Iya. Jadi sampai kemarin itu ada salah satu siswa itu yang jauh-jauh dari Riau itu Mbak, ya itu datang langsung ke sini. Ya selama pendidikan itu 3 tahun kurang lebih. Ya. Jadi tinggal di Iya, sini. tinggal di sini. Hanya untuk belajar hasta manunggal. Hasta manunggal. Itu kurang lebih 3 tahun. Ya, belum lama ini, belum lama corona kemarin pulang. Ini mudah-mudahan nanti bisa mengembangkan hasta manunggal itu di Riau. Ya. Ya, semoga Seperti itu. Ya. Semoga harapannya Karena memang terwujud. keterbatasan kita untuk memenuhi itu. Oh, iya. Sebetulnya permintaan ada, cuma memang belum bisa aja untuk memenuhi itu. Baik ya, semoga dari Sobat Jawara, mungkin dari masyarakat juga, para pesilat di Indonesia dimanapun kalian berada, mungkin bisa datang ke sini untuk belajar seperti orang Riau tadi, belajar di sini selama 3 tahun, dan akhirnya mungkin nanti juga bisa mengembangkan perguruan silat hasta manunggal ini sendiri di sana dan berkembang dengan pesat di sana. Semoga ya Bapak ya. Iya. Ya, mungkin bisa disampaikan Bapak prestasi apa saja yang telah diraih oleh pesilat perguruan silat hasta manunggal ini Pak. Iya, baik. Untuk prestasi memang belum begitu banyak itu Mbak ya. Iya. Jadi kita mengirimkan beberapa atlet dan mengikuti tiap eventnya. Tiap tahunnya kan mesti Kopda itu ada. Iya. Ya, alhamdulillah dari siswa-siswa kita ini untuk tahun 2015 itu kita sempat salah satu siswa kita itu tembus di tingkatan karesidenan. Ya. Meskipun ya berhenti di tingkatan perempat final ya karena Ya. cedera di lutut itu seperti Ya. itu. Ya. Ya belum rezekinya aja. Ya. Kemudian di tahun 2016 itu kita juga mengirimkan di Solo sendiri itu sebagai juara 2 kelas D Putra Remaja ya, alhamdulillah. Kemudian di tahun 2018 di cabang Klaten ya, Klaten kita sebagai juara 1 kategori festival pencak silat ya. Jadi kalau di Klaten itu setiap 2 tahun sekali itu ada yang namanya festival pencak silat. Dan alhamdulillah kita diberi kesempatan ya untuk bisa mengikuti dan dapat juara 1 ya. Wow. Kemudian di tahun 2019 kemarin Ya. di Karanganyar juga kita mengikuti festival pencak silat dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan nominasi juara 3 ya. Mungkin sekilas itu Mbak, kalau mau kita bacakan belum bisa ini. Iya, enggak apa-apa. Iya. Jadi dari perguruan silat hasta manunggal sendiri sudah punya regulasi kejuaraan sendiri di dalamnya Pak. Iya. Untuk menseleksi atlet-atletnya menuju ke Jenjang jenjang yang berikutnya. berikutnya, mungkin karesidenan, kota, provinsi. Jadi memang tahun 2019 itu sebagai awal kita mengadakan suatu kejuaraan internal ya di kalangan PSAM ya, dan itu bisa dibilang berhasil karena untuk rata-rata memang siswa kita ini tingkatannya masih pelajar ya, masih pelajar, dan harapannya dengan mereka menggeluti PSAM ini menghantarkan mereka untuk berkarir untuk di masa depannya. Iya. Ya, lewat jalur pencak silat itu tadi. Iya. Ya. Benar. Dan kemarin memang kita gimana sih caranya biar PSAM ini bisa semakin melejit ya, untuk bisa menasional, bisa dikenal di kalangan para jawara pencak silat yang ada ya. Ini memang kita salah satunya membuat satu formulasi untuk membuat kejuaraan internal dengan harapan dari situ nanti kita memunculkan petarung-petarung yang terbaik di PSAM untuk bisa mengikuti event-event berikutnya. Ya, Jadi semoga. seperti itu ya. Semoga terwujud dan Amin. terlaksana. Baik, mungkin ada pesan dan harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada Sobat Jawara dan mungkin para pesilat di Indonesia dimanapun mereka berada,
tentang perdamaian dan pelestarian pencak silat sebagai budaya bangsa yang adiluhung. Untuk pesan ya dari kami, karena ini mohon maaf sebetulnya kita pengennya untuk guru besar juga bisa hadir ya di tengah-tengah kita kan, tapi ini pas berbarengan dan ini juga sudah kita sampaikan kaitan dengan sobat dari Warta Jawara untuk hadir pada kesempatan kali ini, dan beliau ada harapan ya, itu berharap dengan pencak silat itu bisa bertumbuh kembali ya jiwa patriotisme ya generasi muda di dalam membela bangsa ini ya. Kemudian dengan bela diri yang bernama pencak silat, inilah sebetulnya para pahlawan pada saat itu merebut kemerdekaan bangsa ini, dan ini perlu ditumbuh kembangkan dengan pencak silat yang mungkin jumlahnya banyak ini ya. Kalau di Indonesia ini bukan hanya cukup puluhan, ratusan mungkin, bahkan ratusan ribu mungkin ya. Dengan seperti itu ternyata kan kita, saudara kita itu banyak ya, kita bisa memupuk persaudaraan, bisa memupuk semangat ya pemuda ya. Kalau di situ ada Sumpah Pemuda, ini banyak sekali ternyata ya. Dengan seperti itu mudah-mudahan kita bisa melestarikan budaya asli Indonesia, bela diri asli Indonesia, yaitu pencak silat ya, seperti itu mungkin dari Bapak sendiri untuk ada pesan untuk para sobat Jawara dari Bapak sendiri gitu ya. Kepada sobat Jawara, kami dari Perguruan Silat Hasta Manunggal ya, meskipun terhitung masih muda ya, tapi juga bersemangat seperti sobat Jawara yang lain untuk bisa bagaimana PSAM ini untuk bisa lebih berkembang, dan mari kita melestarikan budaya bangsa ini ya, warisan nenek moyang kita, salah satunya yaitu menjaga tradisi budaya asli Indonesia ya lewat bela diri, yaitu pencak silat. Apapun itu namanya, yang penting kita tetap satu, pencak silat sebagai warisan budaya bangsa. Gitu aja. Siap. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya untuk berbincang-bincang. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi sobat Jawara dan masyarakat. Sukses selalu untuk Perguruan Silat Hasta Manunggal. Terima kasih. Sobat Jawara, demikian perbincangan Warta Jawara bersama dengan Bapak Dita Slamet Priyanto selaku Ketua Umum Perguruan Silat Hasta Manunggal. Ada yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah bahan perbandingan satu bela diri dengan bela diri lain, ataupun satu perguruan dengan perguruan lain, dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi, tetap semangat, salam bela diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.